lagi saya ajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Suatu waktu yang luar biasa, yang Kau sediakan untuk kami berkumpul bersama melalui channel YouTube, Zoom, dan apapun yang kami pakai dalam wadah Sema Adonai ini Tuhan. Maka kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu untuk kami belajar kebenaran firman. Mari Roh Kudus, Engkau memberkati hamba-Mu, kami semuanya, sehingga kami mengerti akan apa yang Engkau mau dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau, seperti apa yang di dalam firman. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saya harap waktu yang ada itu akan cepat dan singkat dan bisa dengan baik. Saudaraku, hari ini kita akan belajar yang namanya covenant, salt atau salt covenant, yaitu perjanjian garam. Dalam bahasa Ibrani adalah berit melak. Dalam bahasa Yunaninya adalah halas. Ya, perjanjian garam yang ada. Kenapa saya mengangkat ini? Karena ada satu hal yang nanti di akhir firman Tuhan ini kita akan simak bersama-sama. Satu yang menjadi peringatan bagi kita untuk kita mengerti akan rencana Tuhan. Saudaraku, apa itu perjanjian garam? Perjanjian garam adalah suatu perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri bagi umat Israel pada waktu itu, ya, yang dilakukan di zaman perjanjian lama, khususnya kalau saudara lihat itu dalam Imamat 1 sampai pasal 7. Yaitu itu Tuhan yang membuatnya. Saudaraku, kita hidup sebetulnya kalau kita sadar, kita hidup karena perjanjian. Karena sebuah perjanjian, sebuah covenant. Kalau bahasa Inggris memang ada dua hal. Ada yang berkata testament, tetapi saya lebih tertarik dengan kata covenant. Sebab covenant ini adalah sesuatu perjanjian yang tidak dapat diubah, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, situasi, kondisi apapun. Dan itu memang apa yang Tuhan nyatakan, itu yang Tuhan lakukan. Maka kalau kita tahu kita punya Tuhan yang namanya El Shaddai, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang melakukannya. Itulah makna daripada El Shaddai, Tuhan Maha Besar. Nah, kita akan membahas dalam perjanjian garam ini. Yang pertama adalah perjanjian garam pada zaman Musa. Ya, saudara bisa lihat sendiri, nanti dibaca di rumah, Imamat pasal 1 sampai 7. Tetapi saya akan menyuplik satu ayat Bilangan 18 ayat 19, di mana di situ intinya dalam Bilangan 18 ayat 19, segala persembahan khusus, yaitu persembahan yang dibawa kepada Tuhan, yang akan diberikan untuk imam dan Bani Lewi. Nah, di situ setiap persembahan yang dibawa itu harus dibubuhi dengan garam. Itu pertama kali terjadi dalam masa Musa. Nah, saudara, seperti dalam perikop tema kita yang ada di 2 Tawarik 13, ya kan? Itu bagian yang kedua. Nah, saudaraku, di dalam perjanjian lama, itu ada macam-macam kalau saudara lihat ya tadi dalam Imamat 1 sampai pasal 7 itu ada korban bakaran, korban sajian, ada korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah dan yang lainnya. Nah, tapi yang saya ambil di sini adalah yang Tuhan mau
suatu perjanjian yang dibubuhi dengan garam. Kalau masalah garam dalam budaya Timur Tengah, itu bukan hanya oleh orang Yahudi, tetapi oleh orang Arab juga yang ada di Timur Tengah lah pokoknya. Mereka biasanya kalau mengadakan pertemuan tertentu, mereka akan makan roti yang di atasnya dibubuhi dengan garam. Dan itu menandakan sesuatu pertemanan, sesuatu perdamaian, sesuatu makna kekeluargaan. Demikian juga ketika orang Israel misalkan mau ada acara pernikahan, biasanya keluarga itu juga mengadakan seperti itu. Termasuk dalam persembahan yang Tuhan mau, sesuai dalam imamat itu juga dibubuhi dengan garam. Jadi setidaknya seperti itu ya. Yang kedua, perjanjian garam pada waktu masa Raja Daud. Ya. Sampai keturunannya 2 Tawarik. Pasal yang ke-13 ayat 5 di situ dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Nah, saudara, nanti kita akan bahas itu yang terakhir, sesuatu hal yang menjadi makna rohani kita. Yang kedua, pada zaman Daud pun Tuhan kembali menekankan bahwa dalam kerajaan Daud, Tuhan membuat suatu perjanjian garam. Bahkan kalau kita melihat di dalam kisah-kisah yang lain, itu banyak sekali ketika orang Israel menang merebut kota, merebut wilayah, maka tanah itu ditaburi dengan garam. Kita ingat kisah pada waktu masa Elia, zaman Nabi Elia, itu 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22, pada waktu itu terjadi ada banyak yang mati karena mereka keracunan oleh air, maka di situ Nabi Elia minta supaya garam dibubuhkan di mata air yang mengalir itu. Sehingga akhirnya tidak adalah terjadi keracunan. Nah, di dalam Yesaya, kitab Yesaya pun pernah menyatakan bahwa garam itu suatu hal untuk pemurnian. Jadi pada zaman Israel untuk perjanjian itu ditetapkan dan diterapkan dengan baik oleh Tuhan. Ya. Sekarang yang ketiga, yaitu perjanjian garam pada zaman Tuhan Yesus atau pada zaman perjanjian baru. Nah, apa yang sebetulnya terjadi di dalam perjanjian baru? Matius 5 ayat 13 dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudaraku, kita tahu garam itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Karena garam itu ada banyak fungsinya. Salah satunya untuk mengawetkan, mencegah pembusukan. Kita lihat ya ada ikan asin dan sebagainya. Untuk menjadi pupuk, untuk mengasinkan sebagai penyedap rasa. Garam juga dipakai untuk penawar racun. Tadi saya katakan, garam juga dipakai untuk memurnikan, suatu tanda kemenangan untuk menduduki kota. Itu dalam Hakim 9 ayat 45. Nah, saudaraku, maka untuk hari ini kita supaya mengingat kembali. Kehidupan kita tidak lepas dari apa yang Tuhan janjikan. Pada zaman Yesus menyatakan bahwa murid Tuhan yang percaya kepada Yesus adalah garam dunia. Maka saudaraku, kita harus tahu dalam diri kita ada kandungan potensi yang luar biasa. Maka mari
dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini, kita sadar diri, kita adalah orang yang diperlukan di dunia ini. Kita punya potensi yang besar untuk dunia ini. Kita punya destiny yang Tuhan sudah taruh untuk dunia ini. Karena Dia berkata, kamu adalah garam dunia. Saudaraku ingat, Yesus pernah berkata bahwa di akhir zaman ini, ada banyak orang akan tawar hati. Kasih akan semakin dingin. Nah, Matius 5 ayat 13 ini menyatakan bahwa kalau garam itu tawar, dengan apa diasinkan nggak bisa lagi. Selain hanya dibuang. Saudaraku, kita harus percaya selagi kita ini menjadi garam dan kita mau, di sini diperlukan respon kita. Bagaimana respon kita terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita? Tuhan mau kita mengikuti sesuai dengan protokoler kerajaan surga. Dengan aturan main kerajaan surga. Maka pernah kita dengar firman Allah berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi di situ ditekankan, melainkan yang melakukan kehendak Tuhan. Apa itu dan bagaimana itu melakukan? Secara sederhana, artinya bahwa apa yang Tuhan mau, yaitu yang kita lakukan. Apa yang firman sudah nyatakan di dalam kita lakukan. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mari kita melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup ini kita tidak boleh sembarangan. Ya, seenaknya sendiri, tidak pernah berdoa, jarang baca firman Tuhan. Saudara, dunia ini sedang dibawa kepada untuk menjauh kepada Tuhan secara spirit dunia. Karena melalui gadget, ya, orang akan cenderung susah untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga dia hanya dengan media-media atau apapun aplikasi-aplikasi yang sekarang ini, cenderung kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka kita akan dibawa semakin lama, semakin menjauh, dan akhirnya kita tidak mau lagi dengan apa yang namanya Tuhan, tidak mau lagi dengan apa yang namanya rohani, sehingga menjadi tawar. Ingat, kita adalah garam. Jangan sampai kita menjadi tawar. Kalau kita menjadi tawar, akan dibuang. Dan Tuhan berkata, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Markus 9 ayat 49 dan 50. Dikatakan karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Menurut kitab Markus ini, bahwa kita akan digarami dengan api. Biasanya kalau api itu berbicara tentang bagaimana proses hidup. Kita seperti kalau saudara pernah melihat orang membuat emas, maka akan dibakar, dipisahkan mana itu yang tembaga, mana yang bukan emas, sampai akhirnya menghasilkan emas murni. Nah, setiap kita, saudaraku, akan menghadapi masa yang luar biasa. Saya pernah katakan, ada beberapa fase yang Tuhan tetapkan bagi gerejanya, di mana masa gereja lahir, gereja dilahirkan. Itu dimulai daripada kisah para rasul. Ada yang namanya orang menyebut Kristen pertama kali di Antioquia. Maka terjadi lagi masa di mana Tuhan nyatakan gereja mengalami pertumbuhan. Ada banyak cara hal, program gereja, acara-acara gereja, supaya apa? Sedang memberikan pertumbuhan kepada umatnya dengan berbagai cara. Dan Tuhan lakukan supaya gereja bertumbuh. Setelah masa gereja pertumbuhan, maka dalam fase berikutnya, yaitu masa gereja didewasakan. Mau nggak mau, kita harus menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, umat Tuhan yang dewasa. Maka kalau yang dewasa, maka pasti kita harus berani militan.
maka kita akan digarami dengan api. Kalau yang tidak militan, wah gampang sekali. Seperti anak-anak, akan gampang sekali ngambek, sekali gampang apa. Tapi kita harus kuat. Kita harus percaya hidup kita dalam perjanjian Tuhan hari ini adalah Tuhan mengingatkan dalam diri kita ada perjanjian garam dengan Tuhan. Maka jangan sampai hidup kita tawar, kecewa, meninggalkan Tuhan. Mari kita harus kuat. Karena garam tujuannya untuk mengawetkan. Garam tujuannya untuk mengasinkan. Garam tujuannya untuk menjadi pupuk, penawar racun, pendamai, dan sebagainya. Maka kita dalam diri kita ingat, ada perjanjian garam. Jangan sampai kita kecewa dan menolak Tuhan. Jangan sampai ketika kita sedang menghadapi proses hidup yang Tuhan percayakan, Tuhan izinkan kepada kita, maka membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Tidak. Tapi jangan, saudaraku, karena firman Allah berkata, tadi kalau garam itu menjadi tawar akan dibuang, diinjak-injak. Kalau sekarang ini garam menjadi hambar juga sama, nggak ada artinya, maka akan dibuang. Dan Tuhan mau, mari, biarlah kita mempunyai garam dalam diri kita. Sudahkah kita mempunyai garam, saudaraku? Karena ketika kita ada itu, maka kita akan kuat hidup kita. Maka kehidupan kita akan jadi berkat. Dan dikatakan ayat ini, selalu hidup berdamai dengan yang lain. Orang Kristen, orang yang percaya Yesus, orang yang di dalam Tuhan, cirinya adalah memiliki kasih Tuhan, kasih agape. Dan kasih itu tidak ada yang namanya akar pahit, benci, kecewa, dendam, iri hati, apa itu harus dibuang. Semua tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan nggak mau kita saling membenci. Kasih yang Tuhan mau. Ketika kita membenci, firman Allah berkata, kita sebagai pembunuh manusia. Maka jangan, kalau kita tidak mau berdamai dengan yang lain, kita tidak mau menyatakan kasih Tuhan, seperti garam yang sedang menjadi hambar. Berikutnya, saudaraku, Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Dikatakan garam memang baik, tetapi garam juga menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, orang membuangnya. Jadi diulang-ulang lagi. Jadi jangan sampai kehidupan kita, perjanjian garam yang Tuhan taruh dalam diri kita hilang. Jangan sampai tawar. Jangan sampai akhirnya kita nggak ada gunanya. Ada lagu yang menyatakan, selagi masih kuat, mari jadi berkat. Mari kita dengan giat untuk Tuhan. Bagi kita terutama yang ada dalam wadah Sema Adonai, kita punya tugas, kita punya planning yang Tuhan berikan. Supaya jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan diselamatkan. Maka seperti dalam Kolose mengatakan bahwa kata-kata penuh kasih, Kolose 4 ayat 6, jangan hambar. Mari kalau kita sedang menghadapi masalah, jangan mengeluh, jangan memperkatakan yang negatif, jangan mengatakan mengumpat Tuhan, menyalahkan yang lain, tidak. Tapi mari datang kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti apa yang kita baca tadi, bahwa perjanjian garam dimulai dari Daud itu untuk selama-lamanya. Demikian kita, di masa kita menjadi orang yang percaya dalam Yesus. Yesus berkata bahwa kita adalah garam dunia. Nah, saudaraku, kita harus tahu, sekali lagi, ada perjanjian yang kekal antara kita dengan Tuhan. Ada potensi yang dasar dalam diri kita, ada destiny yang besar dalam diri kita untuk menggenapi rencananya. Garam itu kalau dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya dari kata salt, dari kata celery, dia bilang, merupakan sesuatu upah harian. Maka mari kita dengan baik hidup ini, sekalipun mengalami perjuangan, mengalami tantangan, Tuhan mau kita tetap menjadi jawaban bagi orang lain. Ya saudaraku,
Mari pada kesempatan yang indah ini malam hari ini, kita mau menyatakan kehidupan kita bagi Tuhan. Ada suatu lukisan, saudaraku, dan lukisan itu sebetulnya kalau kita tahu, pasti kita sudah kenal, itu dilukis oleh pelukis terkenal dari Italia, Leonardo da Vinci. Kalau saya boleh katakan, dia menulisnya selama 7 tahun melukisnya ini. Dan lukisan yang asli ini ada di gereja Italia pada waktu itu, nggak tahu sekarang jadi dalam museum. Jadi dengan judul The Last Supper, ukurannya 8,8 meter dan kali 4 kali 8 kali 4 katakanlah begitu, jadi cukup luas. Nah, saudaraku, coba sekarang saya mengajak saudara perhatikan lukisan ini. Lukisan ini dibuat oleh Leonardo, tetapi di dalamnya ada suatu makna. Sekiranya kita tahu, murid-murid ini mempertanyakan siapa yang terbesar. Murid-murid juga mempertanyakan, karena Yesus berkata bahwa akan ada orang yang berkhianat. Nah, jadi sepertinya mereka saling tanya, saling apa. Tapi ada satu hal yang kita lihat dalam lukisan ini, mungkin saudara belum memahami, ada satu arti simbol yang sangat saya kaget itu terjadi. Silakan gambar yang berikutnya, yang dikasih tanda. Nah, itu kalau saudara bisa zoom pelan-pelan, nah saudaraku, Leonardo ini melukis. Dalam lukisan ini yang saya lingkari itu adalah wadah garam, saudara. Tapi wadah garam ini tumpah. Siapa yang menumpahkan? Yudas Iskariot. Itu sebagai simbol, sebagai lambang, sebagai pengertian bahwa Yudas Iskariot sudah tidak mau lagi dengan perjanjian garam. Dengan dia menumpahkan itu sebagai tanda dia tidak mau lagi dengan Tuhan. Dia berkhianat kepada Tuhan. Sehingga dalam cerita dia menjual Yesus. Dalam cerita akhirnya dia mati bunuh diri dalam sejarah. Oleh karena itu saya simpulkan untuk hari ini, jangan sampai kita tawar hati. Jangan sampai kita nggak ngerti apa dengan Tuhan. Ya saudaraku, ayat yang terakhir kita lihat di dalam Wahyu. Untuk kita tutup. Wahyu, di mana di situ ada satu ayat yang menyatakan bahwa Tuhan akan mengukur baitnya. Bisa ditayangkan slide-nya. Saudaraku, kita ini dalam Petrus menyatakan kita ini imamat rajani. Maka kita diberi kuasa, diberi hak untuk melakukan banyak hal. Dan kalau kita melihat di dalam Wahyu, di situ menyatakan bahwa ketika diukur, itu halamannya yang tidak diukur. Dan halaman itu diserahkan untuk diinjak-injak. Saudaraku, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau seperti dalam perjanjian Tuhan, di dalam tabernakel atau tempat ibadah Tuhan, kan ada ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan halaman. Kalau kita menjadi tawar, kalau hidup kita tidak berkenan di dalam Tuhan, seperti kita sedang ada di halaman. Dan pada waktunya, di halaman itu dikecualikan. Tetapi dikecuali pelataran bait suci yang sebelah luar, jangan engkau mau, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudaraku, kita mau memperingati masa di mana Tuhan Yesus disalib menebus kita. Sehingga saya angkat tentang perjanjian garam. Kita adalah garam dunia. Ada keterhubungan antara Tuhan dengan kita sampai kekal. Jangan sampai kita ini tidak menjadi garam dunia.
Kalau kita tidak lagi menjadi garam dunia, Tuhan akan serahkan kepada bangsa lain. Artinya di dunia ini, kita akan ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang ditolak oleh Tuhan, dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi mari kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, sebab kita adalah garam dunia. Tuhan Yesus memberkati kita.